Jadi setelah dia baca Alkitab, langsung tenaganya KO. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, hilang langsung tenaganya, habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca kitab? Kita coba 1, 2, 3. Luar. Halo guys, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk memakai pikiran yang sehat dan juga logika yang benar. Karena kenapa? Ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Ustadz Nababan di dalam masjid, di mana dia memperlakukan Al-Quran versus Alkitab seolah-olah atau seakan-akan seperti membacakan mantra. Jadi kalau itu nanti dibacakan, akan muncul kekuatannya. Nah, apakah benar demikian untuk membuktikan bahwa Alkitab dan Al-Quran itu kebenaran yang sejati dengan cara yang demikian? Nah, saya percaya jikalau kita memakai logika yang baik, pikiran yang sehat, kita akan ketawa melihat reaksi yang dilakukan oleh Ustadz yang satu ini. Nah, pada kesempatan ini saya memberitahukan dengan tegas, menyatakan bahwa tidak akan mungkin orang Kristen atau siapapun dia, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, memperlakukan Alkitab seperti atau seolah-olah seakan-akan seperti jimat, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Nababan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan Alkitab itu benar-benar kebenaran, yang pertama adalah tentang sejarah. Misalnya untuk membuktikan bahwa itu kebenaran, misalnya yang pertama adalah bukti-bukti daripada geografi. Jadi ada begitu banyak peninggalan-peninggalan kuno yang itu membuktikan bahwa itu memang benar-benar fakta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bukti-bukti arkeologinya. Jadi salinan-salinan kuno itu harus jelas. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah kesaksian Alkitab. Jadi kalau di dalam Alkitab ada begitu banyak sekali kesaksian-kesaksian Alkitab, para nabi, para rasul, yaitu yang menyatakan benar bahwa seluruh Alkitab itu benar-benar adalah pernyataan atau ilham Allah sendiri. Nah, yang kedua adalah yaitu kesatuan daripada Alkitab itu. Dan yang terakhir, ini yang penting, adalah tidak bertentangan satu dengan yang lain isi Alkitab itu sendiri. Maka dengan demikian bahwa ini baru dianggap sebagai suatu kebenaran. Saya mengajak kita untuk melihat satu video ini. Mari kita tonton sampai selesai reaksi daripada Ustadz Nababan untuk membuktikan Alkitab versus Al-Quran bahwa itu suatu kebenaran. Ini kocak sih. Mari kita lihat bersama-sama. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi.
Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufaddal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufaddal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah dia baca Alkitab, langsung tenaganya KO. Jadi untuk membuktikan kebenaran itu harus dibaca dulu ayat Alkitabnya. Jadi tidak lain itu dijadikan seperti jimat ya. Alkitab itu tidak pernah dimanfaatkan, gunakan seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini. Tetapi Alkitab itu hanya bermanfaat. Yang pertama, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab yang kami imani, yang kami pakai untuk saat ini adalah bermanfaat untuk mengajar. Kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada dosa, ada kesalahan, maka Alkitab ini bermanfaat untuk itu, yaitu untuk menyatakan hal yang demikian. Terus juga Alkitab ini adalah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas ada 4 hal manfaat dan tujuan daripada Alkitab itu sendiri. Yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar, dan yang kedua bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas Alkitab tidak akan pernah dipakai dan tidak akan pernah melakukan seperti reaksi yang dilakukan oleh Ustadz ini, karena hanya Alkitab-Alkitab tertentu yang melakukan demikian, seakan-akan atau seolah-olah dilakukan atau dimanfaatkan seperti halnya jimat. Alkitab tidak akan perlakukan hal yang demikian. Nah, itu aja. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.